Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jikalau hati terasa gundah, ambil wudhu, banyakkan sujudmu. Malam hari ini unmul begitu indah, kita berharap waktu ini jangan cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama kita muliakan Bapak Rektor Universitas Mula Warman, ayah Anda Profesor Dr. Insinyur Haji Abdul Nur, MSc IPU ASEAN Engineering. Kalau orang Melayu berkata pohon rambutan berbuah lebat, jatuh serumpun dilempar batu. Tak salah, Universitas Mula Warman punya rektor yang hebat. Sampai saat ini universitas ini tetap yang nomor 1. Kita doakan Pak Rektor kita, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, dan insya Allah bisa menularkan kesuksesannya kepada seluruh mahasiswanya. Amin. Yang sama kita hormati, kita muliakan seluruh keluarga besar Universitas Mula Warman, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kepala Jurusan, Bapak Ibu dosen, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi ladang amal yang menjadi asbab Allah turunkan kebahagiaan kepada seluruh guru-guru kita, bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Amin. Pada tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus 1945, ketika bom Amerika menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, pada saat itu Jepang lumpuh total. Kaisar Hirohito yang memimpin pada saat itu berkata, kumpulkan semua guru dan tenaga kesehatan, kita akan bangun Jepang dalam beberapa tahun yang akan datang. 80 tahun sudah kejadian itu berlalu, sama dengan usia ulang tahun kemerdekaan negeri kita, tapi Indonesia tertinggal jauh dari Jepang. Kenapa? Karena Jepang menganggap guru sebagai aset negara, sedangkan Indonesia menganggap guru sebagai beban negara. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi asbab Allah turunkan keberkahan. Para dosen yang ingin punya mobil, Allah berikan rezeki bisa beli mobil yang lebih bagus. Para dosen yang lagi banyak masalah ekonomi, Allah turunkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Para dosen yang pingin nikah lagi, aminnya jangan kuat kali Pak, Allah mudahkan jalannya. Bisa Ustadz, insya Allah Pak. Saya teringat salah satu perkataan ulama Mesir, Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, ada satu amalan yang kalau kau mengamalkannya ketika kau hendak menikah lagi, Allah luluhkan hati istri tuamu. Wah, cuman apa mau? Kita WA nanti. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ada satu amalan yang kalau kau lakukan amalan itu, kalau kau hendak menikah lagi, Allah luluhkan hati istri tuamu. Apa amalan itu ya Syekh? Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, carilah istri mudamu yang usianya minimal 2 kali lipat dari istri tuamu. Jadi kalau istri di rumah umur 50 Pak, cari yang 100. Kalau yang di rumah 60, cari yang 120. Insya Allah ibu di rumah ikhlas. Kemudian yang sama kami hormati, kami banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Mula Warman. 1 bulan yang lalu adindaku Ustadz Rudini menelpon, Bang, insya Allah minta tolong datang ke Universitas Mula Warman mengadakan unmul berselawat, memberikan ceramah di sana di hadapan mahasiswa-mahasiswi Universitas Mula Warman.
Lalu saya datang dari Medan 2 kali naik pesawat. Lelah itu masih terasa, letih itu masih terasa. Tapi malam hari ini lelah dan letih itu terasa terbayarkan. Karena malam hari ini Allah kumpulkan saya tidak dengan mahasiswa-mahasiswi Unmul, tapi malam hari ini Allah kumpulkan saya dengan calon orang-orang sukses di Kalimantan Timur. Bisa kami sukses Ustadz? Bisa. Dan kami berharap kalian lebih sukses daripada kami, orang-orang yang memimpin hari ini. Karena kalian masa depan kami. Subhanul yaum rijalul ghad. Karena kalian pemuda hari ini dan kalian akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Apa syaratnya? Syaratnya 3J. Dari saya, adik-adik, 3J. Pertama, jangan pertimbangkan, jangan terlalu melihat IPK. Sukses itu bukan berarti yang IPK-nya sempurna. Sukses itu bukan berarti IPK-nya yang harus 4. Karena nilai IPK hanya ada di atas kertas. Tidak semua yang IPK-nya sempurna karena kualitas. Bisa jadi karena dia dekat sama dekan ketika di kelas. Itu yang tepuk tangan 2 IPK itu. Kalian yang IPK-nya rendah punya sukses, punya peluang bisa. Yang penting apa? Jadi mahasiswa yang aktif. Kalian bisa berteman dengan kawan-kawanmu, kalian bisa dekat dengan dosen-dosenmu, kalian bisa dapat ijazah di Universitas Mula Warman. Sehingga ketika nanti kalian jadi orang sukses, kalian bisa menunjukkan ijazahmu, bukan hanya sebatas fotonya. 1. Kedua, J yang kedua, apa itu Ustadz? Jangan rapuh karena cinta. Seorang mahasiswa tunduk lesu. Kenapa kau lemah? Hatiku remuk Ustadz. Kenapa? Pacarku diambil temanku. Jangan kau lemah kawan. Wanita tidak satu. Kalau kau kalah padanya, tanyakan padanya, kenapa kau meninggalkanku? Kau hanya naik motor roda 2, sedangkan pacarku naik mobil roda 4. Pantas aku meninggalkanmu. Lalu katakan kepadanya, pergilah dengan apa yang kau senangi. Tapi kau ingat satu hal. Kau ingat satu hal. Fisik bisa dirubah. Materi bisa dicari. Tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Orang yang sukses, ketika kalian besar adik-adikku, bersandinglah wanita yang pantas buat kalian. Lalu suksesmu akan dilihatnya. Dia menyesal meninggalkanmu. Ketika kau berjalan dengan orang yang menemani sukses, biarkan dia yang melihatmu dan berkata, aku menyesal meninggalkanmu. Lalu ketika kau duduk di pelaminan, dia berkata apa? Harusnya dampingimu, harusnya buktiin. Betul? Itu yang buat laki-laki, buat mahasiswinya Ustadz, dengerin. Indah sungguh warna pelangi, terbang melayang burung gelatik. Sudah banyak kampus yang saya datangi, ternyata mahasiswi Unmul yang paling cantik. Tapi orang Melayu juga bilang, buat apa indahnya gelatik kalau tidak indah bulunya? Buat apa berwajah cantik kalau tidak ada akhlaknya? Tadi sebelum acara, ya Allah, banyak wanita yang khawatir. Bukan karena bajunya basah, bukan karena sendalnya kotor, tapi Ustaz, karena alisnya melebar. Karena banyak kan sekarang perempuan cantiknya cuma di make up, kena gerimis luntur, betul? Tapi walaupun demikian, ingat adikku, tebalnya make up bisa luntur karena air hujan, tapi baiknya akhlak tidak akan pernah luntur sampai kapanpun. Kalau kalian ingin jadi pasangan orang yang terhormat, jadilah wanita yang terhormat. Takkan ada laki-laki yang layak untuk mendapatkanmu kecuali laki-laki yang terhormat.
Dua. Ketiga, adik-adikku, kalau mau sukses, apa itu? Jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Kalau kalian tidak bisa jadi orang baik karena dosenmu, kalau kalian tidak bisa jadi orang baik karena dirimu, satu hal yang harus kau pahami adik-adikku, jadilah orang baik karena kau ingin membahagiakan kedua orang tuamu. Adik-adikku semua, kalian bisa besar hari ini, kalian bisa kuliah di universitas semewah ini, kalian bisa hadir di sini, semua karena kerja keras ayah ibumu di kampung halaman sana. Siapapun ayahmu, dia petani, setiap hari dia kerja, dia bajak sawahnya berkeringat, berdarah bahkan tangannya. Dia ingin, nah, kau pergi kuliah, tak usah kau lihat ayah ada di sawah, biarkan ayah bertempur dengan panasnya terik matahari. Jangan kau pikirkan biaya kuliahmu, nak, biar ayah yang mencarinya. Lalu kau pergi kuliah, pertanyaannya, uang yang dicari ayahmu dengan keringat, uang yang dicari ibumu dengan darah, kau lakukan untuk berpoya-poya, dan kau bangga dengan kelakuanmu yang tidak baik sebagai mahasiswa. Adik-adikku, jadilah orang baik untuk ayah dan ibumu. Mereka tak berharap uang darimu karena ketika kau sukses, mungkin mereka sudah tak ada. Tapi hari ini sebagai mahasiswa, tunjukkan prestasimu, tunjukkan nilaimu yang baik, tunjukkan akhlakmu yang sempurna. Untuk siapa? Untuk mereka. Coba bayangkan hari ini, siapapun ayah makmu, ayahmu pedagang kecil, menunggu pembeli setiap waktu, hujan dia bertahan, sepi dia merenung, dalam renungannya dia berkata, ya Allah, datangkan pembeli, datangkan yang beli untuk mendatangkan rezekiku. Karena uang ini aku berpikir anakku mau ujian semester, anakku mau buat skripsi, anakku mau beli makalah. Ya Allah, begitu lelah ayah makmu mencari rezekinya, lalu tega uang yang dia dapatkan dengan cara yang lelah kau sia-siakan ketika engkau ada di kampus dan kawan-kawan. Adik-adikku, dengar baik-baik. Kemarin ada sebuah kisah yang begitu viral di media sosial, ketika ada seorang ibu yang berkata kepada anaknya, dia mendengar anaknya sukses di perantauan, tapi dia rindu dengan anaknya dan anaknya tak kunjung pulang. Suatu hari ibunya dengar anaknya baru saja beli rumah yang besar, rumah yang bagus. Ibunya telepon, nah, apa kabarmu? Sehat, Mak? Mama dengar kau baru saja beli rumah yang besar, yang bagus di kota. Iya, Mak. Ya Allah, bahagianya lah Mama melihatmu, nak. Tapi kalau ada waktumu pulang, pulanglah. Mama rindu ingin memeluk. Berminggu-minggu ibunya menunggu anaknya tak kunjung pulang. Esok lusa dia dengar kabar anaknya membeli mobil yang bagus. Dia telepon lagi anaknya, nah, apa kabarmu? Sehat, Mak? Mama dengar kau baru saja beli mobil yang bagus. Iya, Mak, supaya aku bisa bawa jalan-jalan istriku, anak-anakku, gak kena panas, gak kena hujan. Ya Allah, nak, senang hati ibu. Tapi satu mohon ibu, kalau ada waktumu pulanglah, jenguk ibu di kampung. Ditunggu ibunya berminggu-minggu tak juga pulang. Lalu suatu hari ibunya dengar kabar anaknya baru saja membeli anak seekor anjing yang lucu, harganya 40 juta rupiah. Lalu ibunya berkata, nah, ibu dengar kau baru saja beli anak seekor anjing. Iya, Ma, lucu sekali anjing itu. Aku beli 40 juta. Saking lucunya aku buatkan dia kandang di depan rumahku, agar aku bisa melihatnya sepanjang waktu. Aku bisa memberinya makan selama aku ada di rumah. Adik-adikku semua, dengarkan apa yang dikatakan ibunya. Nah, dengar pesan Mama.
dengar pesan ibu nak. Seandainya Allah mengizinkan ibu kembali ke masa lalu dan ibu bisa dilahirkan kembali, ibu akan bermohon kepada Allah, ya Allah, lahirkan aku kembali ke dunia ini bukan sebagai manusia, tapi lahirkan aku sebagai seekor anjing yang walaupun aku hina, tapi anakku masih mau menjenguk dan memperhatikan kesehatanku. Ya Allah, adik-adikku, kalau hari ini kau masih punya ayah, kau masih punya emak, bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah masih memberikanmu kesempatan ketemu dengan orang yang benar-benar tulus mencintaimu. Kau bisa kuliah sampai di titik ini. Pakaian yang kau beli karena kerja kerasnya, handphone yang kau pakai lebih bagus dari handphone ayahmu, bahkan mungkin baju yang kau pakai lebih mewah daripada baju ibumu. Tapi mereka lakukan itu supaya apa? Mereka bangga melihat anaknya yang sukses. Mereka bangga melihat anaknya dihormati orang. Mereka bangga anaknya dianggap tinggi oleh orang lain. Dalam hatinya dia berkata, nah, belajarlah yang sukses, belajarlah yang bagus, agar kau sukses nak. Kau tak susah kayak ayah yang pergi di tengah laut mencari ikan. Kau tak susah seperti ayah membajak sawah setiap hari. Kau tak susah seperti ayah memikul kayu setiap waktu demi mencari sesuap nasi. Kau jadi orang sukses nak. Walaupun ketika kau sukses nantinya, belum tentu ayah ibumu masih ada dan bisa kau lihat dengan mata. Adik-adikku semua, apa kata Nabi? La'anallah man sabba abahu, la'anallah man sabba umahu. Allah melaknat orang durhaka pada ayahnya, dan Allah melaknat orang durhaka pada ibunya. Banggalah punya ibu nak. Kenapa? Karena ibu itu bangga dengan kalian anak-anaknya. Saya sering berkata, apa bedanya kalau anak yang sakit dengan orang tua yang sakit? Kalau anak yang sakit, orang tua bawa anaknya ke dokter dan dia berkata, dokter obati anak saya, berapapun biayanya, berapapun biayanya. Dokternya bilang, Pak, anak bapak sakit parah, biayanya banyak. Orang tua berkata, obati dokter, kami punya tabungan, kalau kurang emas ibunya bisa kami jual, kalau kurang motor bisa kami gadaikan, kalau kurang kami ambil uang di bank, yang penting anak kami bisa sembuh. Itu kalau anak yang sakit. Tapi kalau ayah yang sakit, emak yang sakit, emak telepon anaknya yang sudah dia rasa sukses, nah boleh mama pinjam uangmu 1 juta, boleh mak pinjam uangmu 2 juta, ayahmu sakit, mak gak punya tabungan. Kadang anak menolaknya, mak aku lagi sulit banyak kebutuhan. Dia telepon anak wanitanya berkata, aku segan mak, karena suamiku yang cari uang, aku hanya di rumah saja. Kalaulah dia datangi semua anaknya tapi menolaknya, lalu pada siapa dia mengadu susahnya? Bapak ibu dan adik-adikku semua, jadilah orang baik, tapi membalas budimu buat orang tuamu. Kau berikan kabar gembira padanya biar dia bangga. Anakku berprestasi di kampusnya, anakku dikenal baik di kampusnya. Bangga ibu nak, keringatnya terbayarkan, lelahnya terasa hilang, karena dia melihat kabar, mendengar kabar anaknya adalah orang yang baik di kampusnya. Adik-adikku sekalian, terakhir dari dakwah ini, saya antarkan kita semua dengan sebuah kisah seorang laki-laki yang begitu dimuliakan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah bertemu dengannya. Dia tidak kaya, dia tidak berkedudukan, tapi dia memiliki seorang ibu dan dia sangat mencintai ibunya.